Via Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Maesa Bungalan, berkata Maesa Agni, kita kini dihadapkan pada suatu teka-teki yang sulit untuk ditebak, tetapi kau harus tetap berhati-hati jika benar ada dua pasang mata yang selalu mengintaimu, maka kau tidak akan terjebak karenanya. Ya paman, aku akan berhati-hati, sahut Maesa Bungalan. Aku masih tetap ingat bagaimana Maesa Murti dan Maesa Pukat pun tiba-tiba saja diserang oleh orang yang tak dikenal. Maesa Agni mengangguk-angguk, lalu katanya, sebaiknya kau pun melihat-lihat perkembangan keadaan di dalam kota. Meskipun seorang dari kedua orang aneh itu ternyata dapat menahan dirinya dalam tingkah laku dan sikapnya, namun pada suatu saat ia akan kehilangan pengamatan diri. Karena itu, jika terjadi sesuatu yang agak lain dari kebiasaan di kota ini, kau wajib mencurigainya. Maesa Bungalan mengangguk. Untuk itu, Maesa Bungalan, kau dapat melakukannya dengan cara lain. Maksud paman, kau dapat setiap hari mengelilingi kota tanpa diketahui oleh banyak orang. Karena kau memang belum banyak dikenal oleh orang-orang di kota ini. Hanya beberapa orang prajurit Senopati dan kawan-kawan terdekatmu sajalah yang mengenalmu. Apakah yang harus aku lakukan? Tidak banyak, hanya berjalan-jalan setiap hari dan melihat-lihat jika ada orang yang berkelakuan aneh. Mungkin dapat dilihat dari hubungan antara dua orang yang berjalan atau berbuat sesuatu bersama-sama. Yang seorang agaknya sulit untuk mengendalikan diri, sedang yang lain nampaknya terlampau sabar dan dapat mengendalikan bukan saja dirinya, tapi juga kawannya yang seorang. Maesa Bungalan mengerti maksud Maesa Agni, lalu katanya, aku mengerti paman. Aku harus membuat diriku agak berbeda dengan diriku sekarang ini, supaya tidak seorang pun yang perhatikan aku jika aku berjalan-jalan mengelilingi kota setiap hari. Ya, apakah aku harus menjadi pedagang atau bahkan pengemis? Maesa Agni tertawa, katanya, itu tidak perlu sama sekali. Kau tetap seperti itu, tetapi kau harus berpakaian seperti kebanyakan anak-anak muda yang tidak berketentuan. Berjalan sajalah ke sana kemari, melihat-lihat dan terutama mengawasi kemungkinan tentang kedua orang itu. Tidak banyak orang yang tahu siapakah kau sebenarnya. Ya, aku mengerti paman. Besok aku akan mulai. Aku akan mengunjungi tempat-tempat yang ramai, mengamat-amati setiap orang yang mempunyai sifat dan tabiat yang aneh. Kau akan dapat menjadi petugas sandi. Maesa Agni berhenti sejenak lalu, tapi tidak mustahil bahwa kau justru diawasi oleh petugas-petugas sandi. Apakah kita tidak bekerja bersama dengan mereka? Belum waktunya. Nanti pada saatnya kita akan memberitahukan pada mereka dan bahkan mungkin memerlukan pertolongan mereka. Tapi jika aku setiap hari keluar dan kembali ke istana, apakah itu tidak akan menarik perhatian? Maesa Agni mengangguk-angguk. Pertanyaan itu memang perlu dipertimbangkan. Sejenak Maesa Agni menimbang-nimbang, baru kemudian ia berkata, Maesa Bungalan, sebaiknya kau memang tidak tinggal bersamaku di bangsal ini. Untuk kepentingan yang tidak kalah pentingnya ini,
kau akan tinggal di luar istana. Tapi bagaimana dengan latihan-latihanku bersama Tuanku Ranggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka yang setiap malam kita lakukan? Sebenarnya latihan-latihan itu sudah cukup memadai. Kalian sudah sampai pada tingkatan puncak dari ilmu dasar yang kalian miliki. Jika kalian masih harus berlatih terus, maka itu berarti kalian harus memperkaya pengalaman dan mematangkan ilmu itu sendiri. Karena di dalam latihan-latihan yang tidak dilakukan seorang diri, akan dapat ditemukan persoalan-persoalan yang tiba-tiba saja kalian hadapi di dalam latihan-latihan itu. Maeswagni berhenti sejenak lalu. Karena itu maka jumlah latihan-latihan itu memang dapat dikurangi. Aku akan menyampaikan persoalan yang sebenarnya pada Tuanku Ranggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka, bahwa ada persoalan yang cukup penting yang harus kau tangani. Baiklah Paman, jika demikian aku akan melakukannya. Tapi di mana aku harus tinggal di luar halaman istana ini? Jangan cemas, akulah yang akan mencarikan tempat buatmu. Mungkin dengan demikian aku akan benar-benar dapat mendekati persoalan yang sebenarnya. Maeswagni mengangguk-angguk. Ia memang sudah menaruh kepercayaan pada Maesa Bungalan bahwa anak muda ini akan dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya menghadapi iblis-iblis itu jika dugaannya benar. Demikianlah maka Maeswagni pun kemudian menyampaikan persoalan itu pada Tuanku Ranggowuni dan Maesa Cempaka tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Tuanku, hamba masih menganggap persoalan ini belum saatnya dibicarakan dengan terbuka, berkata Maeswagni. Kenapa Paman? Bukankah persoalan ini akan menyangkut banyak segi dalam pemerintahan Singosari? Tuanku, semuanya masih belum jelas dan pasti. Jika dugaan kami tidak benar, maka kegelisahan yang tentu akan timbul adalah sia-sia. Sedangkan jika dugaan itu benar, maka orang yang sedang kami cari tentu sudah menyingkir dari tempatnya bersembunyi. Ranggowuni dan Maesa Cempaka mengangguk-angguk. Dengan nada yang datar, Ranggowuni berkata, "Kau benar Paman. Baiklah, aku tidak berkeberatan jika Maesa Bungalan berada di luar halaman istana. Tetapi setiap kali ia masih tetap aku perlukan. Mungkin sepekan 2 kali atau saat-saat tertentu yang lebih baik menurut pertimbangan Paman. Hamba akan selalu berada di antara tuanku dan anak muda itu. Karena hamba tidak akan dapat melepaskannya bekerja sendiri. Apalagi jika ternyata bahwa yang dihadapinya adalah benar-benar orang-orang dari perguruan hitam itu, Tuanku. Maesa Bungalan memang harus selalu dilindungi. Jika benar orang-orang berilmu hitam itu mendendamnya, maka ia adalah sasaran utama dan barangkali lebih mengetahuinya bagaimanakah kemampuannya dibandingkan dengan orang-orang berilmu hitam yang tentu tidak hanya seorang diri itu, bahkan mungkin lebih dari 2 orang itu. Apalagi apabila kita memperhitungkan langsung kemungkinan yang ada di sarang mereka, yang barangkali seperti sarang semut ngangrang. Jika Tuanku mengizinkan, biarlah anak muda itu pada saatnya mohon diri kepada Tuanku untuk tinggal di luar halaman istana ini. Sudah barang tentu ia akan mempergunakan sebutan dan nama yang lain bagi pengamanannya. Karena Maesa Bungalanlah sasaran yang paling utama bagi orang-orang berilmu hitam itu. Demikianlah akhirnya Maeswagni meninggalkan Tuanku Ranggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka untuk manggil Maesa Bungalan. Meskipun agak berat, maka Ranggowuni dan Maesa Cempaka pun kemudian melepaskannya, seperti seorang yang melepaskan kawan bermain yang paling akrab. Tapi tugas itu memang memerlukan perpisahan, justru bagi keselamatan Maesa Bungalan dan
keberhasilan tugas yang akan dilakukannya. Maestro Agni tidak terlampau sulit mencari tempat tinggal bagi anak muda itu. Meskipun demikian, pada pemilik rumah itu Maestro Agni tidak menyebutnya bernama Maesa Bungalan. "Ia kemenakanku," berkata Maestro Agni pada sahabatnya, seorang saudagar ternak yang berpengaruh di Singosari. Namanya Pegat Mego. Ia ingin tinggal di kota ini untuk 1-2 pekan, atau mungkin lebih. Tapi ia tidak pantas tinggal bersamaku di istana, karena ia masih belum paham mengenai tata kehidupan istana. Kelak jika ia sudah mengenal unggah-ungguh dengan baik, dan ia masih belum ingin kembali ke pedukuhannya, biarlah ia bersamaku tinggal di istana. Sahabat Maestro Agni sama sekali tidak berkeberatan. Dengan senang hati ia menerima Pegat Mego tinggal di rumahnya. Apalagi nampaknya anak muda itu adalah anak muda yang baik dan tidak banyak tingkah. "Biarlah ia di sini," berkata saudagar ternak itu. "Aku akan memeliharanya seperti anakku sendiri. Karena anakku sudah berumah tangga sendiri dan meninggalkan aku berdua saja dengan istri dan pembantu-pembantu di rumah ini. Terima kasih. Jika anak itu nakal, tariklah kupingnya. Ia masih perlu banyak diajari unggah-ungguh dan sopan santun." Juga kepada beberapa orang senopati yang mengenal Maesa Bungalan, Maestro Agni memberitahukan bahwa ia dengan sengaja menempatkan Maesa Bungalan di rumah seseorang agar ia belajar hidup sebagai seorang anak dewasa yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Meskipun Maestro Agni tidak berterus terang apakah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Maesa Bungalan, namun ia memberitahukan pada mereka bahwa nama anak itu telah digantinya menjadi Pegat Mego. Untuk beberapa lama Pegat Mego berada di rumah sahabat Maestro Agni, seorang saudagar kaya. Ternyata bahwa kehadiran Maestro Bungalan dapat memberikan kesegaran baru di rumah itu. Karena saudagar yang tinggal berdua itu serasa menumpukan anaknya yang paling bungsu. Apalagi Maesa Bungalan yang kemudian bernama Pegat Mego itu segera dapat menyesuaikan diri. Dengan rajinnya ia mengerjakan pekerjaan apapun yang pantas dikerjakannya di rumah itu. Menimba air untuk mengisi jembangan di pakiwan, mengisi gentong di dapur, dan bahkan ikut membersihkan halaman rumah itu yang cukup luas. "Oh, anak ini," berkata istri saudagar ternak itu, "apakah ia tidak merasa lelah dengan kerjanya yang keras itu setiap hari?" "Memang anak yang baik," berkata suaminya. "Adalah kebiasaannya di pedesaan melakukan pekerjaan itu semua. Tapi tidak seperti yang dikatakan oleh Kakang Maestro Agni. Ternyata anak itu sudah mengenal unggah-ungguh dengan baik. Bahasanya utuh dan sikapnya sopan. Apalagi sebenarnya yang kurang padanya. Biar sajalah, biar anak itu tetap tinggal di sini." Demikianlah Maesa Bungalan benar-benar dianggap seperti anak saudagar itu sendiri. Bahkan kadang-kadang saudagar itu merasa iri. Mengapa anaknya sendiri pada waktu masih muda tidak seperti Pegat Mego itu? Sama sekali tidak mau bekerja seperti itu. Karena itulah maka ketika berumah tangga sendiri, pada mulanya banyak menjumpai kesulitan, sehingga ibunya harus berbulan-bulan tinggal bersama untuk mengajarinya. Namun sementara itu, Maesa Bungalan tidak melupakan tugasnya. Tiap hari ia menyisihkan waktu untuk berjalan-jalan, menelusuri tempat-tempat yang ramai, mengamati orang yang nampaknya agak asing. Tapi Maesa Bungalan sama sekali tidak menemukan tanda-tanda tentang orang yang dicarinya itu. Dan ia pun menyadari bahwa tentu sangat sulit untuk menemukan dua orang yang belum dikenalnya di antara penduduk kota sebesar Singosari.
Meskipun demikian, Maesa Bungalan sama sekali tidak berputus asa. Ia melakukan tugasnya setiap hari, betapapun perasaan jemu mulai menggelitik hatinya. Namun ia masih belum mau menyerah. Tapi ternyata pada suatu hari ia sudah dikejutkan oleh sebuah berita yang dibawa oleh saudagar ternak itu. Dengan gelisah saudagar itu manggilnya sambil menahan gejolak dadanya. "Pegat Mego," desisnya. "Kemarilah. Kau adalah anak muda yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri." Maesa Bungalan menjadi bimbang. "Kemarilah. Ada berita penting yang ingin aku beritahukan kepadamu. Tapi berita ini sama sekali tidak aku beritahukan kepada bibimu. Biarlah bibimu tidak mengetahuinya, karena akan dapat membuatnya selalu gelisah dan ketakutan." "Berita apakah itu, Paman?" "Pegat Mego," bisiknya. "Mendekatlah agar tidak ada orang lain yang mendengarnya." Maesa Bungalan bergeser mendekat. "Dengarlah," berkata saudagar itu. "Baru saja aku bertemu dengan seorang kawanku, juga seorang saudagar ternak. Ia menceritakan bahwa rumahnya telah didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal." "2 orang?" Maesa Bungalan menjadi semakin berdebar-debar. "Ya, 2 orang. Mereka minta kepada sahabatku itu sejumlah uang. Namun ternyata bahwa keduanya bersikap aneh. Ketika dengan ketakutan sahabatku menunjukkan peti uang, maka tidak semua uangnya diambil oleh kedua orang itu. Bahkan mereka sama sekali tidak menanyakan kekayaan sahabatku itu yang lain. Meskipun sahabatku itu mempunyai perhiasan seperti yang terdiri dari intan berlian." Maesa Bungalan menjadi tegang sejenak. Tapi ia pun segera berusaha menghapus semua kesan dari wajahnya. "Pegat Mego," berkata saudagar itu, "peristiwa seperti ini pernah pula terjadi beberapa waktu yang lalu. Sampai sekarang tidak seorang pun yang dapat memecahkan persoalan itu. Agaknya orang yang kehilangan itu tidak melaporkannya kepada yang berwajib, sehingga dengan demikian tidak pernah dilakukan pengusutan apapun juga. Sahabatku itu pun agaknya condong untuk tidak melaporkan peristiwa itu dan menganggapnya sudah selesai." Maesa Bungalan mengangguk-angguk. "Yang aku cemaskan, Pegat Mego, bahwa pada suatu saat kedua orang itu akan sampai ke rumah ini. Mungkin aku memang menyimpan sejumlah uang dan perhiasan. Kedua orang yang pernah mengalami masih beruntung bahwa kedua orang itu tidak mengambil perhiasan dan apalagi nyawa seseorang. Tapi kita tidak tahu apa yang dapat dilakukannya kemudian." Maesa Bungalan mencoba menahan gejolak di dalam dadanya. Ia langsung menduga bahwa kedua orang itu tentu kedua orang yang sedang dicarinya. Tapi ia masih tetap menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang sebenarnya diketahuinya. Bahkan kemudian ia bertanya, "Apakah Paman mengetahui berita itu langsung dari yang mengalaminya?" Ya, sahabatku sendiri. Seperti yang sudah aku katakan, ia juga seorang saudagar ternak." "Apakah orang itu dapat mengatakan Paman bagaimanakah wujud dan ciri-ciri kedua orang itu? Jika sekiranya sahabat Paman itu dapat mengenalnya, maka ada kemungkinan prajurit Singosari dapat menemukan mereka." Tapi saudagar itu menggeleng, jawabnya. "Tidak, kedua orang itu menutup wajah mereka dengan ikat kepala." Ia berhenti sejenak lalu. "Tapi yang pernah terjadi sebelumnya pun serupa pula. 2 orang yang mengambil bagian uang itu pun menutup wajah mereka dengan ikat kepala. Jika demikian, ada persamaannya, bukan, Paman? Aku menduga bahwa 2 orang yang melakukannya lebih dahulu adalah sama orangnya. Jika tidak, maka mereka tentu terdiri dari satu kelompok yang mempunyai perhitungan dan pertimbangan yang serupa. Kan hal seperti itu jarang sekali dan hampir tidak mungkin terjadi.
Pada umumnya mereka akan menyapu bersih semua kekayaan yang dapat mereka bawa, termasuk perhiasan. Sedangkan yang telah terjadi, uang pun tidak mereka bawa semuanya. Memang aneh, Paman. Tapi mungkin yang terjadi kelak akan berbeda. Itulah sebabnya aku menjadi gelisah. Jadi apakah rencana Paman? Apakah akan menyembunyikan semua uang dan perhiasan? Oh, itu justru berbahaya. Mereka tentu tidak percaya bahwa aku tidak memilikinya apabila pada suatu saat mereka akan datang kemari. Dengan demikian akibatnya akan menjadi parah. Pegat Mego mengangguk-angguk, tapi ia tidak mengemukakan pendapatnya. Ia berharap bahwa saudagar itu tidak akan berusaha mencegah kemungkinan hadirnya kedua orang itu langsung ke rumahnya. Karena dengan demikian ia akan dapat berhadapan dengan dua orang itu tanpa mencarinya kemana-mana. Namun agaknya saudagar itu masih saja kebingungan dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan itu. Pegat Mego, katanya kemudian, aku tidak mengerti bagaimana sebaiknya yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membayar 2-3 orang yang dapat dipercaya untuk menjaga rumah ini? Atau kau mempunyai pikiran yang lain? Tidak ada orang yang dapat aku ajak berbicara kecuali kau sekarang ini. Aku tidak mungkin membicarakannya dengan bibimu. Maesa Bungalan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Paman, baiknya Paman membicarakannya saja dengan Paman Maeswagni. Mungkin Paman Maeswagni dapat memberikan petunjuk apakah yang sebaiknya Paman lakukan. Dagar itu mengerutkan keningnya lalu katanya, kau benar Pegat Mego, hampir saja aku melupakannya. Pamanmu Maeswagni adalah orang yang tidak ada duanya di Singosari. Mengapa baru sekarang aku teringat kepadanya? Paman Maeswagni tentu akan bersedia membantu. Tentu. Aku percaya bahwa Pamanmu Maeswagni akan dengan senang hati membantuku. Apalagi aku yang sudah dikenalnya dengan baik. Dan orang yang sama sekali tidak pernah dikenalnya pun akan dibantunya jika diperlukan. Jadi apakah Paman akan menemui Paman Maeswagni? Ya, aku akan pergi menemuinya. Saudagar itu menjadi sangat berlega hati setelah ia menemukan jalan yang paling baik untuk mengatasi kesulitannya. Karena itu maka ia pun segera bersiap untuk pergi ke istana menemui Maeswagni. Paman orang baik, ia tidak pernah menolak sahabat-sahabatnya yang datang kepadanya saat apapun juga, asal ia tidak sedang bertugas. Mudah-mudahan saat ini pamanmu baru tidak sedang sibuk, berkata saudagar itu kemudian. Namun, tapi jangan kau katakan kepada bibimu apa yang kau ketahui. Baik Paman, dan aku juga tidak akan mengatakan bahwa Paman sedang pergi ke istana. Dagar itu pun kemudian dengan tergesa-gesa minta diri kepada istrinya, tapi ia tidak berterus terang tentang apa yang sedang membuatnya gelisah, agar istrinya tidak menjadi gelisah pula. Dengan senang hati, Maeswagni pun kemudian menerimanya meskipun agak ragu-ragu dan berdebat-debat. Ia menyangka bahwa sahabatnya itu akan membicarakan Maesa Bungalan yang ada di rumahnya. Tapi ternyata pembicaraan saudagar itu tidak menyinggung anak muda yang dititipkannya. Yang dikatakannya adalah cerita yang didengar oleh saudagar itu dari sahabatnya. Maeswagni mendengarkan cerita itu dengan seksama. Sejenak terasa jantungnya berdebaran. Seperti saat Maesa Bungalan mendengar cerita itu, maka Maeswagni pun segera menghubungkannya dengan peristiwa yang sedang diamati oleh Maesa Bungalan itu. Apalagi ketika saudagar itu telah memberikan ciri-ciri yang serupa pada dua orang yang telah merampok uang dengan cara yang aneh itu. Aku sudah memberitahukannya pula kepada Pegat Mego, berkata saudagar itu kemudian. Karena aku menjadi kebingungan, maka anak itu menganjurkan aku untuk datang kemari. Maeswagni mengangguk-angguk lalu katanya, baiklah, aku akan memikirkannya.
Mungkin aku mempunyai cara yang baik untuk mengatasinya. Saudagar itu mengangguk-angguk, hatinya sudah mulai tenang ketika Maeswagni menyatakan kesanggupannya untuk mencari jalan keluar dari ketegangan yang dialaminya. Aku akan bertemu dengan Pegat Mego, berkata Maeswagni. Silakan, tapi aku harap jangan memberitahukan kepada istriku. Aku sengaja tidak memberitahukan kepadanya, agar ia tidak menjadi tegang dan bingung, berkata saudagar itu.